Yo, kembali cara gua. Oke, kita akan bahas mengenai The Flash. Oke, kita udah lihat The Flash ya. The Flash tahun 2022. Jujur, ini udah di luar ekspektasi gua dan jujur ini aduh blowing up banget sih. Dan awalnya gua pikir The Flash ini akan menampilkan beberapa yang udah bisa dibilang tuh temanya udah bener gitu ya. Tapi jelas ini The Flash ini udah mengkagetkan gua ketika gua melihat karyanya. Oh my god. Jadi kita bisa melihat The Flash ini ya, mereka udah bikin teaser looknya. Oke, first looknya dan dimana itu durasinya lebih lama dari Black Adam. Dan jujur gue ketika gue melihat The Flash ini, ya kita bisa melihat ada gambaran, tapi mereka hanya menampilkan satu scene. Oke, mereka hanya menampilkan satu scene di mana itu akan berfokus ke Batman-nya si Michael Keaton. Nah, seperti apa nih? Nah, bagi yang udah nonton lo pasti tahu lah ya. Jadi yang belum nonton trailernya kan bisa nonton dulu trailernya. Habis itu kalian balik lagi ke video ini untuk melihat penjelasan dari gua dan melihat opini dari gua mengenai pendapat gua dari The Flash tahun 2022 ini. Oke, jujur ada banyak hal yang ingin gua sampaikan kepada kalian, maka dari itu tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Dan jangan lupa untuk nyawer linknya.co/Angelo, linknya ada di bawah ini. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai The Flash tahun 2022. Oke, setelah review dari gue, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai The Flash tahun 2022. Jujur aja nih, ketika gua melihat, oh my god, itu The Flash dibuka dengan adegan ketika si Barry Allen itu ada dua. Oke, udah dikonfirmasi bahwa Barry Allen ada dua. Yang awalnya gua kira di video sebelumnya itu gua kira itu adalah Barry Allen Dark Flash. Oke, Dark Flash ataupun Reverse Flash yang menyamar ataupun Red Death. Oke, ada Red Death di sini. Cuman di sini gua melihat bahwa Barry Allen yang si DCU sama Barry Allen yang dari timeline lain itu mereka bersatu, Pak. Mereka bersatu dan mereka mengunjungi Wayne Manor. Nah, ini kita bisa bahwa ada mereka mengunjungi kediaman Wayne. Ya, di mana kediaman Wayne itu ada di Earth-nya si Batman Michael Keaton. Oke, mereka ada di Earth-nya Michael Keaton. Udah dikonfirmasi bahwa mereka itu time travel. Mereka time travel ke Earth-nya si Michael Keaton, yaitu di Earth 89. Udah dikonfirmasi bahwa, Bang, dari mana bawa Earth 89? Lu lihat aja di seriesnya CW. Itu udah dikonfirmasi bahwa Earth-nya si Batman-nya si Michael Keaton itu ada di Earth 89. Oke, lanjut ya. Dari segi cerita akhirnya kita bisa melihat bahwa ada desain interior dari Wayne Manor. Oke, kita bisa bahwa rumahnya masih sama ya, masih sama. Dan juga kelihatan rumah ini ditinggalkan begitu lama karena ada berbagai macam perabotan yang ditutupi selimut dan juga aura yang sangat gelap ya, namanya Batman, yang rumahnya Batman, jadi masih gelap lah. Dan ini kayaknya Alfrednya udah nggak ada sih, udah nggak ada karena Alfrednya udah meninggal dan Alfrednya udah tua ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Bruce Wayne kemungkinan dia tuh akan tinggal sendiri di sini. Dan segi cerita kita bisa melihat bahwa ada adegan ketika si Barry Allen mengunjungi rumah ibunya sendiri. Nah, kita bisa tahu bahwa ketika si The Flash udah keluar dari Flashpoint, udah keluar dari portal itu, kita bisa melihat bahwa The Flash ini kostumnya udah mulai ganti. Oke, kostumnya udah mulai ganti dengan boot emasnya. Nah, ini boot emasnya. Selain The Flash CW udah mengeluarkan boot emasnya, The Flash 2022 nanti udah keluar boot emasnya. Dan gua lebih excited dengan The Flash si Ezra Miller sih, mohon maaf nih, karena gua pengen tahu mereka bisa membuild up The Flash ini sejauh mungkin atau enggak. Karena apakah mereka bisa menyanyi Grant Gustin atau enggak nih. Nah, gini, karena banyak kali yang mengatakan bahwa Bang, Ezra Miller tuh jelek, Bang, Ezra Miller tuh gak cocok dengan ini. Nah, lu nonton aja di Snyder Cut tuh udah mulai ada potensinya banget, Pak. Karena dari Joss Whedon, Joss kemarin itu ada kesalahan penulisan. Ya, memang kesalahan penulisan itu nggak cocok banget dengan karakternya si Barry Allen. Nah, makanya di sini gue pengen tahu apakah mereka bisa membuild up seperti itu atau enggak. Nah, tanpa bantuannya si Zack Snyder, dan gue pengen tahu seperti apa. Oke, lanjutlah. Nah, The Flash mengunjungi rumah ibunya. Ya, di mana kita bisa tahu bahwa temanya The Flash ini adalah persidangan ibunya kembali dibuka kembali. Oke, dengan para pengacara yang sudah disewa oleh Bruce Wayne. Bruce Wayne seperti apa? Nah, Bruce Wayne ini adalah versi Ben Affleck. Jadi Ben Affleck si Bruce Wayne-nya ini dia tuh membantu si Barry Allen dengan cara menguatkan semua pengacara-pengacara hebat yang dia kenal untuk membantu kasusnya si Barry Allen di Central City. Nah, seperti itu ya. Jadi ada bantuan si Ben Affleck. Nah, singkat cerita akhirnya kita bisa melihat bahwa The Flash ini mengunjungi rumah ibunya dan kelihatan banget bahwa dia itu melihat ada pembunuhan ibunya. Ya, di mana kita bisa tahu bahwa pembunuhan ibunya ini kira ini akan melibatkan Reverse Flash. Oke, karena kita bisa tahu bahwa di CW kemarin ya, di CW kemarin itu ada Reverse Flash ya, di mana dia tuh sudah membunuh ibunya di masa kecil sehingga akan melibatkan sebuah timeline baru di mana The Flash tidak akan ada di masa depan.
tapi Reverse Flash tidak akan bisa kembali ke masa depan karena kekuatannya udah mulai terkuras dan dia terjebak di sana selama beberapa tahun. Itulah yang gua lihat di CW, dan kemungkinan mereka akan mengambil konsep tersebut dari di CW, dan kemungkinan ini masih kemungkinan kita akan melihat Reverse Flash, kemungkinan atau enggak Red Dead. Gua nggak tahu seperti apa, tapi kayaknya untuk Red Dead kayaknya nggak mungkin deh. Karena gini, kalau yang gua lihat ya, ini gua nggak tahu lagi, ini nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi yang gue lihat sini ketika The Flash udah masuk ke dalam rumahnya si kediaman Bruce Wayne, oke, kita bisa melihat sekilas ada Batcave, oke. Batcave di sini sangat-sangat tidak terawat, dan juga Batcave ini benar-benar penuh dengan jaring laba-laba, penuh dengan debu segala macam. Kayaknya Bruce Wayne versi si Michael Keaton ini dia udah pensiun sebagai Batman, kayaknya karena yang gue lihat Batcave itu sesuram-suramnya Batcave ini, nggak mungkin Batcave ini nggak terawat, oke. Dan kita bisa melihat Batcave ini seperti itu nggak dipakai terlalu lama, karena Batcave ini kayaknya si Bruce Wayne udah pensiun sebagai Batman, oke. Yang gue lihat ini ada prediksi gue yang udah gue lihat di trailer tersebut, oke. Lanjut, dan sedikit kita bisa melihat ada dua The Flash, oke. The Flash yang gue kira itu adalah Dark Flash, ternyata itu ada The Flash yang lain, oke. Tapi masih diperankan oleh Ezra Miller. Bisa dibilang The Flash ini mengundang Time Remnant-nya lah. Kita bisa melihat bahwa dia itu mengundang si Time Remnant-nya, ataupun dia mengundang The Flash dari Earth lain, yang dimana itu kebetulan mereka ambil aktornya yang sama, yaitu Ezra Miller. Jadi si Ezra Miller itu dia tuh main dua role, atau enggak si Ezra Miller satunya lagi itu diperankan oleh stunt double. Itu gua nggak tahu ya, tapi yang jelas untuk pembuatan filmnya, untuk The Flash yang rambutnya panjang itu kayaknya itu adalah stunt double, karena kita bisa melihat di behind the scene-nya itu ada Ezra Miller itu ada dua, tapi yang satunya lagi itu adalah si stunt double-nya ya. Tapi untuk CGI-nya mukanya akan dirubah banget, jadi Ezra Miller banget lah, biar itu kesannya adalah Barry Allen dari Earthline lah, seperti itu. Oke, lanjut. Dan kita bisa melihat di sini ada adegan di mana si The Flash ini mengajak si Batman Michael Keaton. Oh my god, ini gua kaget sih, mohon maaf. Batman gua kaget karena kita bisa melihat ada si Batman si Michael Keaton. Oke, jujur kita belum melihat kostumnya seperti apa, tapi just dari segi kaulnya ya, dari segi kaulnya dari shot dari belakang ya, itu kita bisa melihat bahwa Batman-nya ini kemungkinan dia akan masih pakai kostum yang lama, oke. Kostum yang lama di era tahun Batman 89, juga Batman tahun 90-an di Batman Returns, oke. Dan ya kita bisa melihat Batman-nya kayak masih belum ada perubahan ya, dari segi call-nya masih sama, nggak ada perubahan. Kita masih belum bisa melihat dari sisi tampak depannya, oke. Memang belum di reveal, karena gue yakin pasti mereka akan membuat kejutan buat kita lah untuk versi Batman Michael Keaton ini. Dan ya ini udah mengandung multiverse, karena si The Flash ini kan dia kan akan bertemakan Flashpoint, katanya akan bertemakan Flashpoint. Kita bisa melihat dari sisi dekat, oke, shot dekat yang The Flash di tepi air terjun, dia pakai suit barunya, Pak. Mohon maaf nih, suit barunya ketika kita bisa melihat bahwa suitnya itu ada berbagai macam elemen petir di mana-mana, terus ada boot emasnya, terus dia pakai kostum yang baru. Oh my god, bagus sih, mohon maaf nih, bagus nih. Ini udah bisa dibilang ada peningkatan lah. Dan ya ini katanya dari yang fun fact yang udah gua baca ya, katanya untuk kostumnya ini yang baru ini akan diberikan oleh si Bruce Wayne-nya versi si Michael Keaton, oke. Yang membuat kostumnya yang baru ini adalah Bruce Wayne-nya versi Michael Keaton. Itu adalah hadiah dari Bruce Wayne tersebut. Makanya ya kemungkinan kita akan bisa melihat kerjasama antara multiverse tersebut. Jadi mana Batman ini akan muncul dua, oke. Gaya Michael Keaton doang, tapi Ben Affleck juga akan muncul di sini. Jadi Batman Michael Keaton dan juga Batman-nya si Ben Affleck ya. Ini benar-benar Batman legend banget yang udah pernah kita kenal ya. Ini bagus sih, bagus. Jadi pembentukan multiverse mereka tuh benar-benar ditonjolkan sih. Dan jadi kemungkinan The Flashpoint ini mereka tuh akan beriset timeline, ya, dimana mereka akan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibu si Barry dan akan membuat timeline baru, oke. Ya dimana timeline baru ini akan menimbulkan suatu kepanikan, ya dimana kehidupan Barry Allen itu sudah berubah semenjak dia menyelamatkan ibunya dari insiden tersebut. Dan kayaknya ini untuk villain sendiri kayaknya Reverse Flash sih. Kayaknya ya ini masih pikiran gua, karena The Flashpoint itu kan villain utamanya kan ada Reverse Flash karena si Edward Town. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana hasilnya seperti apa untuk kedepannya. Tapi kita bisa melihat di sini ada cincinnya The Flash, oke. Kita udah melihat ada cincin The Flash, di mana cincin itu akan menguatkan kostum The Flash dari cincin tersebut menggunakan microteknologi, oke. Ini benar-benar sama banget kayak di komik. Jadi komik itu benar-benar kayak gini. Cincin ini adalah gunanya di mana kostum The Flash itu akan muncul di situ. Nah, ini udah ditetapkan duluan di The Flash CW di season kelima kalau nggak salah ya, yang putrinya datang dari masa depan. Dan ya kita bisa lihat di sini, wah bagus sih, mereka udah menerapkan hal tersebut. Dan
untuk membuat kostumnya ada di sini. Jadi ada scene di mana si Barry Allen tuh membuat kostumnya dengan cara dia pakai bootnya, by boot kuningnya, dia pakai kostumnya set itu hanya sekilas. Cuman gue bisa melihat di sini superhero referensinya masih ada. Jadi pembuatan kostum itu nggak hanya sekedar dikasih gitu doang, mungkin ya, mungkin di adegan tersebut ya, tapi ada pembuatan kostumnya. Nah ini benar-benar gue mau lihat seperti apa, dan juga apa hubungan dengan Bruce Wayne si versi Michael Keaton seperti apa. Karena The Flashpoint itu kayaknya untuk Batman versi Michael Keaton itu adalah menggantikan Batman-nya si versi Thomas Wayne, oke? Karena mereka sempat berpikir bahwa Batman versi Thomas Wayne itu akan menjadi the role Batman-nya untuk Flashpoint-nya. Tapi di sini mereka akan mengambil Batman si Michael Keaton, seperti itu ya. Gua ingin lihat sih bagaimana hasilnya, sumpah. Nah, singkat cerita akhirnya kita bisa melihat di final scene ya. Kita bisa melihat ada flashnya Ezra Miller ada 2, oke? Flashnya Ezra Miller ada 2. Yang pertama flashnya si yang udah kita kenal selama ini, si Ezra Miller yang utama di DCU. Yang kedua The Flash yang udah pakai kostumnya Red Dead nih. Nah untuk Red Dead ya, ini gua nggak tahu apakah ini Red Dead atau enggak. Gua nggak tahu, oke, gua nggak tahu. Sumpah gua nggak tahu, karena gua juga kaget melihat ini. Karena kalau kita lihat di The Flash yang paling pojok ya, paling pojok itu adalah Dark Flash. Kalau yang gua lihat, karena kostumnya itu udah menyatu dengan lambangnya Batman kita, dan juga ada lambang petirnya yang udah gua bahas di video sebelumnya, oke. Dan di sebelahnya lagi ada Supergirl. Nah kita bisa melihat ada Supergirl-nya di situ. Jadi kemungkinan Supergirl itu akan punya perannya sangat penting sih untuk mungkin ya, atau mungkin hanya sekitar fan service, gua nggak tahu. Tapi yang jelas untuk Supergirl, anaknya si Clark Kent juga Lois Lane ini, kemungkinan itu akan menjadi role yang sangat penting lah di The Flash ini. Karena kita bisa melihat bahwa di beberapa macam foto-foto yang udah bocor di internet, bahwa dia itu ada di foto lokasinya di gedung pengadilan, tempat di mana si Barry Allen akan melakukan sidangnya untuk menemukan siapa pembunuh ibunya. Itu Supergirl ada di situ. Dan juga kita bisa melihat kayaknya Supergirl ini akan punya informasi penting mengenai Flashpoint segala macam. Gua nggak tahu ya, karena gini ya, sebenarnya yang bisa time travel itu bukan hanya The Flash doang. Superman, Supergirl juga bisa. Nah gini, jadi kalau kalian udah lihat di Superman tahun 78 ya, kita bisa melihat bahwa Superman itu bisa membalikkan timeline, bisa memundurkan waktu, yang mana itu bisa mereverse timeline, sehingga itu akan menjadi kembali seperti sejak kala, sesuai yang dia inginkan. Itu ada di Superman-nya versi Christopher Reeve. Itu udah dijelaskan ya, seperti itu. Tapi jelas di sini untuk Supergirl gua masih belum tahu apa kegunaannya sama sekali. Kita belum bisa melihat itu acting seperti apa, karena dia hanya muncul di satu scene doang. Dan kemungkinan The Flash yang dua The Flash juga satu Supergirl dan juga Batman Michael Keaton ini akan kerjasama. Oke, mereka kerjasama, mungkin akan mengakal di First Flash mungkin, atau gimana gitu. Jadi The Flash ini berusaha untuk mencari bantuan sebanyak-banyaknya. Oke, dan kemungkinan The Flash yang rambut panjang itu dia adalah The Flash dari Earth-nya Michael Keaton. Kayaknya ya, kayaknya. Dan kemungkinan dia itu adalah anggota The Justice League dari Earth-nya si Michael Keaton. Kayaknya seperti itu ya, karena ya kemungkinan seperti itu ya. Ini yang gua lihat aja ya. Ini yang gua lihat, ini bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi yang jelas ini masih prediksi gua. Tingkat akhirnya yang menurut gua sangat Barry Allen banget sih, ketika logo The Flash udah mulai muncul dan musiknya udah main. Untuk musiknya ini udah mengambil beberapa elemen dari The Flash-nya CW banget. Jadi gua bisa melihat ada berbagai macam musik yang gak asing di telinga gua dengan musik-musik The Flash tahun 2014 yang CW lalu. Oh my god, bagus. Jadi mereka mengkombinasikan itu ya. Dan gini, untuk yang belum tahu ya, Grant Gustin The Flash CW akan muncul di sini sebagai cameo. Oke, udah dikonfirmasi bahwa si Grant Gustin The Flash yang si Arrowverse dia akan muncul di sini sebagai cameo, karena kita udah melihat perannya si Ezra Miller waktu dia tuh akan muncul di Crisis on Infinite Earths. Itu adalah rencana di luar WB, karena WB itu pada saat mereka tuh merilis Crisis on Infinite Earths, mereka itu nggak punya rencana untuk mengeluarkan Ezra Miller di situ. Tapi karena permintaan si Greg Berlanti sendiri, akhirnya mereka merubah skripnya. Mereka menambahkan beberapa adegan bahwa The Flash akan bertemu dengan The Flash Ezra Miller untuk plot twist di The Flash tahun 2022 nanti. Nah gini ya, itu ada strategi bagus sih, karena kita bisa melihat The Flash si Arrowverse itu nggak sia-sia cuman muncul di series TV doang, dia akan muncul juga di sini. Nah gitu ya. Ya kita bisa melihat ya, sampai ending pun kita bisa melihat bahwa si The Flash yang rambut panjang itu dia melihat ada Batmobile-nya versi Michael Keaton ini, dan itu masih ditutupi oleh selimut putih. Dan ketika dia menarik itu ada ekspresi dia tuh wow. Kan itu kan adalah ekspresi Barry Allen banget tuh, dan dia tuh orangnya tengil segala macam, tapi tengilnya itu tahu diri lah. Tapi ya kita bisa melihat ada penampakan Batmobile, tapi hanya sebagai siluet doang di
trailer ini. Ya tapi udah dikonfirmasi bahwa ini adalah Batmobile-nya versi Michael Keaton. Itu udah kelihatan banget, itu adalah Batmobile versi Michael Keaton lah. Nah, udah kelihatan banget dari segi bentuknya aja udah mulai kelihatan, dari sayap belakangnya, model mobilnya aja tuh udah mulai kelihatan banget itu Michael Keaton banget sih gitu. Dan untuk segi Batcave-nya sendiri tuh sudah berubah ya. Udah berubah banget dari segi model Batcave-nya yang gua bandingkan dari Batman versi Michael Keaton yang lalu sampai sekarang itu udah banyak banget ada perubahan. Ada banyak banget perubahan juga. Batcave-nya ini agak sedikit lebih terang lah karena ada air terjun yang besar sih ya di depan situ. Gua mengharapkan the flashpoint yang mereka bangun di sini, gua mau tahu apakah mereka bisa membangun seperti itu dan bisa meriset timeline seperti yang kita harapkan, bahwa the flashpoint ini katanya akan meriset semua timeline yang ada di DCU, oke? Dan seharusnya the Flash ini ya, kalau kita ukur secara timeline, seharusnya dia tuh akan muncul setelah Justice League yang ketiga. Kalau kita lihat dari ada Supergirl di sini, ada the Flash yang lain, ada Batman Michael Keaton, itu sebenarnya mereka akan muncul di setelah Justice League ketiga, setelah kematian si Ben Affleck Bruce Wayne, oke? Tapi di sini mereka merubah skripnya dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Bruce Wayne Ben Affleck akan muncul di sini walaupun hanya beberapa scene doang, karena si Ben Affleck ketika dia syuting tuh dia hanya muncul 1 minggu doang untuk syuting. Jadi kemungkinan shotnya nggak sebanyak yang lainnya. Ya sebagai cameo lah di sini. Jadi ya kita akan bisa melihat seperti apa di sini. Nah, tapi yang jelas ini benar-benar menunggu banget sih. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan piece-nya adanya multiverse di sini ya. Oke, multiverse sudah main di sini. Nah, seperti itu. Oke. Ya, itu aja mengenai video kali ini mengenai Batman-nya si Michael Keaton juga The Flash tahun 2022. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Itu aja mengenai video kali ini mengenai The Flash tahun 2022. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua buat video menit kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!